Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video ini adalah video keempat dari lanjutan 3 video sebelumnya. Kalau yang pertama kemarin kita bahas tentang cara mengumpulkan referensi. Kemudian video yang kedua cara menuangkan kutipan atau cara membuat kutipan. Kemudian video yang ketiga adalah cara menuangkan kutipan ke dalam artikel. Untuk video yang keempat ini kita akan mencoba bersama belajar untuk bagaimana cara membuat parafrase ya, dari kutipan langsung jadi kutipan tidak langsung, yaitu dengan cara mengubah kalimat tanpa mengubah maknanya. Oke, kemarin saya sudah mempelajari atau mengutip dari 2 artikel. Yang pertama ini dengan judul Analysis of Hotspot dan seterusnya. Kemudian artikel yang lain adalah The Development. Ini contoh yang saya kutip dari 2 artikel berbahasa Inggris. Kemudian 2 artikel tersebut saya kutip di halaman tertentu yang kemudian saya translate di kolom ini. Ini adalah translate kalimat aslinya. Kemudian yang kolom sebelah kanan ini adalah hasil parafrasenya. Coba kita contohkan ya. Kalimat ini ya, perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan penggabungan informasi arsip secara menyeluruh ya. Itu kalau kita parafrasekan di sebelah kanan ini, perkembangan teknologi itu kita ganti dengan kemajuan teknologi. Penggabungan informasi kita ganti dengan integrasi informasi ya. Secara menyeluruh kita ganti dengan secara komprehensif ya. Kemudian mempermudah berbagai sumber daya arsip itu kita ganti dengan memfasilitasi kelancaran pembagian sumber daya kearsipan. Ini adalah contoh-contoh parafrase. Kemudian yang kedua coba, kemajuan terus-menerus dalam teknologi informasi. Saya ubah menjadi kemajuan teknologi informasi yang terus berlanjut. Ya. Itu tidak mengubah artinya, tetapi kalimatnya berubah. Mengubah cara kearsipan dilakukan. Itu saya ganti kalimatnya dengan praktik kearsipan di dunia digital ya, semacam itu. Nah, kalau kita sudah parafrase, lalu coba kita tuangkan kutipan ini di dalam teks ya, di dalam artikel seperti ini. Lalu kita lanjutkan yang kedua. Oke. Berarti kita sudah 2 kutipan ya di sini ya. Kita rapikan dulu seperti ini. Lalu kita buat paragraf dengan menjorok ke kanan. Oke, semacam ini ya. Oke, informasi di era digital adalah kutipan dari artikel yang pertama, maka kita tuliskan di sini adalah artikel yang pertama tadi adalah ditulis oleh Yu Zhang, Jian Zhang, dan Lin Qi. Berarti ada 3 penulis. Perhatikan teman-teman. Jika satu artikel ditulis oleh 1 orang, maka tuliskan nama orang itu. Jika oleh 2 orang, berarti nama keduanya. Nama orang pertama dan kedua. Tapi kalau lebih dari 2 orang, misalnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya, itu hanya kita tuliskan nama penulis pertama dan hanya nama belakangnya. Ini penulis pertamanya adalah Yu Zhang, maka di dalam kutipan hanya kita tuliskan Zhang, ya. Kurung seperti ini, kemudian kita tulis Zhang. Kemudian karena dia ditulis oleh banyak orang, ditambahi et al seperti ini, titik ya. Lalu kemudian tahun terbitnya kita lihat dia terbit pada tahun ini ya, publish at 2023. Tahunnya aja seperti ini. Lalu kemarin saya harus mencatat, saya mengutipnya di halaman berapa itu pakai P titik seperti ini. Misalnya kemarin saya mengutipnya di artikel ini halaman 2 misalnya, berarti itu P2 tutup kemudian titik. Nah ini berhenti kutipan kita. Kutipan kita itu harus berhenti seperti ini teman-teman. Ya. Dan yang kedua kita lihat penulisnya siapa? Penulisnya adalah Chen dan Zhang. Kita lihat artikelnya. Harusnya dia hanya ditulis 2 orang. Penulisnya siapa? Oh, Yang Chen dan Yi Gezhan.
kita tuliskan nama orang-orangnya, tetapi hanya nama belakang, Chen dan Zhang. Oke, Chen dan Zhang seperti ini. Tahun berapa tadi terbit? 2023. Oke. Kemudian saya mengutipnya halaman berapa? Misalnya saya mengutip halaman 2 berarti ya titik, atau halaman 3 berarti P3. Kecuali yang saya kutip itu halaman 3 belum selesai, dia lanjut sampai halaman 4, maka di sini tidak ditulis P titik tetapi PP titik 3 sampai 4. Oke. Nah, tadi yang pertama kita sudah belajar pra-frase, kemudian yang kedua kita sudah menuangkan, kemudian bagaimana dengan daftar pustaka? Daftar pustaka itu ada banyak style ya, yang kita contohkan APA atau APA, American Psychological Association, itu bentuk daftar pustakanya seperti ini. Nama belakangnya, koma, inisial nama depan, koma, tahun di dalam kurung, kemudian judul artikel, nama jurnal dimiringkan, volume nomor, halaman berapa, dan DOI. DOI itu adalah digital object identifier yang kadang-kadang dituliskan di artikelnya, di PDF-nya, atau kadang-kadang di websitenya. Di website jurnalnya itu, artikel itu DOI-nya berapa. Gitu ya. Oke, kita coba ya. Yang pertama, Zhang et al. Ya, kita tulis saja di sini. Kita tulis seperti ini. Tapi page-nya tidak usah. Yang pertama berarti ini ya. Oke, Zhang et al. Tetapi kalau di dalam daftar pustaka itu yang di dalam tanda kurung adalah tahunnya. Oke, seperti ini. Lalu inisial nama depan. Zhang itu siapa nama depannya? Kita lihat di artikelnya. Zhang, nama depannya adalah ini. Yu Zhang, berarti kita tulis Zhang titik Y. Yang, koma, Z, nah, et al. Seperti ini. Jadi, nama belakang diikuti inisial nama depan. Lalu, judul artikel. Judul artikelnya kita tulis secara lengkap. Ya. Kita copy, lalu kita tuliskan di sini ya. Ini kita belajar manual dulu ya, karena besok di lain waktu kita belajar pakai manajer referensi. Kemudian kita lihat nama jurnalnya. Oke, nama jurnalnya biasanya di atas ini ya. Sustainability kita tulis saja. Oke, seperti ini. Jangan lupa nama jurnal itu harus Anda miringkan. Italic ya. Kemudian volume berapa? Volume itu biasanya ditulis kok di sini. Kalau tidak di atas ya dia di bawah sini biasanya. Nah, ini ada nih. Volume 15. Nah, ini kita copy aja ya. Kita copy. Kita copy sampai DOI-nya. Oke, semacam ini ya. Dia volume 15, kemudian dalam kurung nomornya ini ya, seperti ini. Oke, halaman berapa tadi? Halaman oh nih kita lihat ya sampai 18 ya, berarti 1 sampai 18. Oke, koma 1 sampai 18, kemudian diikuti DOI. Oke, ini sudah sangat lengkap ya, seperti ini. Kemudian yang kedua tadi siapa? Chen dan Zhang ya, Chen dan Zhang. Tapi kita jangan lupa dia Chen dan Zhang itu kan punya nama depan ya. Kita lihatnya nama depannya di artikelnya. Oke. Chen itu nama depannya Yang, berarti kita tulis Y. Chen, Y titik, dan Zhan siapa nama depannya? Zhan itu Yike. Yike itu berarti inisialnya juga Y, Y. Oke. Lalu kita masukkan tahunnya, kemudian titik, kemudian judul artikelnya kita tulis secara lengkap. Kita copy, kita masukkan ke sini, ya seperti ini. Lalu judul atau nama jurnalnya itu harusnya ini di atas ya, International Journal of Librarianship ya. Kita tuliskan
Maaf. Oke, seperti ini. Jangan lupa nama jurnalnya itu harus Anda miringkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian volume berapa? Maaf. Volumenya ya ini memang sudah dituliskan. Oke, sampai DOI-nya. Nah, kadang-kadang kalau ada tulisan to set this artikel tinggal ngopi aja. Kalau nggak ada ya kita buat secara manual atau secara otomatis dengan manajer referensi. Oke, kita kembali ke sini. Nah, seperti ini. 8 ini adalah dia volume 8, 3, kemudian ini serinya mungkin ya. Ya, seperti ini sudah. Oke. Nah, kemudian kita harus meratakan ini, rata kanan kiri. Oke, seperti ini. Lalu langkah yang tidak kalah penting adalah daftar pustaka kan ada 1 dan 2 ya. Dia harus diurutkan secara abjad. Berarti C itu harusnya di atas Z. Ya, harusnya di sini. Seperti itu kan? Ya. Kalau dia ada penulis dengan A dengan B itu pasti di atas makin bawah urut abjad. Kemudian langkah terakhir untuk membuat layoutnya, maka kita gunakan kita blok lalu kita CTRL-T atau Ctrl-T kita pencet, kita tekan secara bersamaan, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, nama penulis itu selalu menjorok ke kiri, kemudian baris kedua itu pasti menjorok ke kanan. Ya, seperti ini ya. Itu adalah contoh daftar pustaka. Oke, untuk hari ini kita sudah belajar parafase, kemudian memasukkan, menuangkan kutipan, kemudian juga di daftar pustaka. Jangan lupa, kalau di dalam kutipan hanya nama belakang, kalau di dalam daftar pustaka nama belakang dan inisial nama depan. Oke, gitu ya. Oke, demikian yang kita sampaikan yang sudah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.